Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat hidup berbagi, bertemu kembali bersama Uda dan bersama Buya Abe. Ya, Buya Ahmad Bastari. Beliau adalah kandidat doktor di UIN Imam Bonjol Padang. Insyaallah Ustaz ya. Insyaallah. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputar Ustadz yang menjadi YouTuber. Masya Allah ya. Bagaimana pandangan Islam ya? Apakah boleh seorang Ustadz menjadi seorang YouTuber ataukah ada larangannya? Ya. Tentu dalam masalah ini tidak bisa kita kira-kira, kita nalar, akan tetapi butuh dalil. Baik teman-teman, penasaran apakah boleh seorang Ustadz itu menjadi YouTuber atau tidak? Ya, bagaimana jawabannya? Tapi pastikan teman-teman selalu dukung channel kita. Pertama, channel Hidup Berbagi. Kemudian juga channel Buya Abe, yaitu Abe Channel. Ya, Hidup Berbagi dan Abe Channel. Ya, kita minta bantuan kepada teman-teman supaya kita tetap semangat membuat video-video ya, membuat konten-konten menarik seputar dakwah ya. Dan tentunya bermanfaat ya. Contohnya bermanfaat insyaallah. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah like dan subscribe, dan kita minta juga untuk share kepada teman-teman. Kita minta dulu penjelasan dari Buya Abe. Bagaimana pandangan Buya Abe seorang ustadz terjun di dunia YouTuber ya. Apakah ini ada larangan atau anjuran? Gimana nih Ustaz? Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua yang menyaksikan channel kami, menurut pandangan saya berkenaan dengan YouTuber ini sangat menarik sekali. Sebenarnya menjadi YouTuber itu merupakan sarana atau media dakwah kita sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Iya. Berarti Ustadz itu harus up to date juga ya? Harus up to date gitu. Karena kita itu dikenal bukan karena pintarnya kita, bukan karena hebatnya kita pada masa yang akan datang, tapi kita akan dikenal oleh orang karena karya kita. Kita ulang sekali lagi Ustaz ya. Bagus bahasanya. Kita akan dikenal oleh orang pada masa yang akan datang karena karya kita. Kalau kita bisa menulis, silakan berkarya dengan tulisan. Kalau kita pada saat ini misalnya sibuk, tidak bisa menulis dengan kondisi-kondisi tertentu, maka ada solusi alternatif yang lain, diantaranya adalah berkarya dengan lisan. Salah satunya adalah melalui video ini ya, YouTuber ya. Melalui YouTuber gitu kan. Karena dalam Al-Quran sudah jelas itu. Apalagi kita seorang da'i, seorang muballigh, dalam Al-Quran kan sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah sekali-kali kita mengatakan orang yang meninggal atau wafat di jalan Allah, mereka itu meninggal, mereka itu mati gitu. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Akan tetapi mereka hidup. Walaupun mereka sudah wafat, meninggal, tetapi nama mereka hidup ya, disebut-sebut ya, bal ahya gitu ya, akan tetapi mereka tetap hidup ya. Iya, ada pesan-pesan, ada peninggalan-peninggalan, nasihat-nasihat yang masih ada dalam bentuk tulisan gitu. Kalau saat ini kita menjadi YouTuber berarti dalam bentuk video gitu kan, dalam bentuk siaran. Kita contoh sajalah, tidak jauh-jauh kita kepada Imam Ibnu Taimiyah dan seterusnya gitu kan. Pada saat sekarang ini contohnya almarhum guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Luar biasa itu. Beliau karyanya tidak melalui tulisan tapi melalui rekaman.
rekaman videonya, rekaman rekaman suara, MP3-nya ada sekarang. Dan ketika diputar di masjid, di musala, kadang-kadang kita tertawa sendiri mendengar ceramah-ceramah beliau itu. Dan itu karya. Ketika orang mendengar, kemudian orang melihat videonya kembali, kemudian apalagi sampai nanti dia mengamalkan apa yang disampaikan oleh almarhum itu, maka itu kan merupakan pahala gitu, akan mengalirkan pahala kepada orang yang bersangkutan. Di samping memang karya itu tetap akan hadir terus. Jadi seolah-olah orang yang bersangkutan juga masih hidup gitu. Bahkan generasi yang tidak sempat bertemu dengan beliau, menyaksikan langsung beliau tapi tetap kenal dengan beliau Tetap kenal dengan beliau. Soalnya beliau ini masih hidup Itu makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu, ya kan? Fasayarallahu amalakum wa rasuluh, gitu kan? Berbuatlah kamu, ya, karena Allah akan menilai, Allah akan menyaksikan apa yang kita perbuat itu, gitu. Dan rasul-rasulnya juga demikian. Wal mu'minun, bahkan orang mukmin, umat jamaah kita akan menyaksikan apa karya kita, gitu. Bahkan tidak sampai di situ, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan ketika kita sudah kembali ke hadapan Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kita akan mendapatkan informasi apa yang sudah kita lakukan ketika kita masih hidup. Luar biasa. Jadi video-video yang kita sampaikan itu ketika didengar oleh orang, ya kan, ditonton oleh orang, kemudian orang mengamalkan gitu, maka kita akan dapat informasi aliran pahala dari orang-orang yang menyaksikan video yang tentunya bermanfaat gitu. Apalagi kaitannya dengan ibadah. Oleh sebab itu, kita sebagai dai, sebagai mubaligh, sudah saatnya, bahkan menurut saya itu sangat dianjurkan untuk menjadi seorang YouTuber. Walaupun ini walaupun tidak ada dalil yang qat'i, dalil dari Al-Quran dan hadis yang langsung menyebut jadilah kamu YouTuber. Iya. Walaupun nggak ada ininya. Memang nggak ada kalimat langsung yang jelas-jelas mengatakan bahasanya YouTuber, tidak. Cuma setidaknya kita berdakwah itu kan punya wasilah, punya perantara, punya strategi gitu. Jadi strategi kita salah satunya adalah dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Karena begini Ustaz, kalau saya lihat Ustaz kadang kita mempunyai waktu, terkadang mimbar penuh Iya betul. Kita mempunyai waktu untuk ceramah, ternyata di masjid atau di tempat kita tinggal itu sudah penuh khatib-khatibnya. Benar. Sudah penuh penceramahnya setiap bulan. Jadi sementara kita mempunyai ilmu agama yang harus kita sampaikan. Jadi salah satunya cara menyampaikan itu dengan melewati ini, bisa ya Ustaz melalui teknologi, perkembangan teknologi dengan YouTuber ini dengan YouTuber ini, menjadi YouTuber gitu. Jadi dakwah, ilmu yang sudah kita pelajari bisa kita sampaikan melewati karya kita. Karya itu bisa dalam bentuk tulisan. Kalau memang kita mampu, ada waktu untuk menulis, silakan tulis. Karena itulah yang akan dikenang oleh generasi setelah kita. Kalau kita tidak ada waktu misalnya, atau karena kondisi-kondisi tertentu tidak mampu kita menulis, maka tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk mengikuti perkembangan teknologi hari ini untuk menjadi YouTuber. Tidak ada alasan, sebab kita semua sudah punya WA, ya kan? Sudah punya Facebook, punya Android, sudah punya Android semua gitu. Jadi nggak ada alasan. Alasannya satu, itu paling karena malas gitu. Kemudian Ustaz Abel, ya Ustaz, silakan Ustaz. Kita membuat membuat YouTube, channel YouTube, kemudian kita isi dengan konten-konten. Jadi niat ini gimana nih Ustaz Abel? Karena pikiran orang anggapan orang kalau kita membuat YouTube ini kan menghasilkan banyak uang, puluhan juta. Jadi
kita sebenarnya seorang ustadznya ketika terjun, apakah kita mengharapkan uang seperti itu juga atau gimana nih Ustaz? Masya Allah, itu pertanyaan yang sangat luar biasa itu. Karena kita ustadz ini dalam berdakwah itu kan harus murni, Ya, ikhlas karena Allah. Jadi ketika kita berdakwah di YouTube, misalnya kalau rezeki kita baik, nanti setelah dimonetisasi kan, Iya. itu kita dihargai oleh YouTube gitu, dihargai sesuai jam tayang dan iklan yang tampil. Ini gimana nih pandangan Ustaz Ali ini? Baik. Secara proses memang pada awalnya kita niatnya tetap karena Allah, Iya. untuk dakwah atau untuk syiar akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Nah, itu niat pertama kita. Iya, iya. Kita berusaha saja, berusaha maksimal, berusaha yang terbaik. Begitu saja. Jadi nggak perlu niat-niat yang lain gitu. Sebab nanti kalau kita sudah berusaha maksimal, tadi sudah disampaikan, fasayarallahu amalakum gitu. Allah yang akan menilai apa yang kita kerjakan itu. Allah akan memperlihatkan hasil apa yang kita kerjakan itu gitu. Niat kita karena Allah sudah gitu. Lalu kalau dihargai nanti gitu sama YouTube dikasih kita uang gitu. Itu rezeki, itu luar biasa itu. Kita sudah berusaha maksimal, niatnya sudah karena Allah, mencari ridho Allah, karena kita mensyiarkan agama Allah. Kemudian pada masanya misalnya kita diberi reward oleh pihak YouTube, itu sangat luar biasa. Dunia dapat, akhirat insya Allah kita juga mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti enggak apa-apa, Enggak apa-apa, insya Allah enggak apa-apa. Halal, insya Allah, ya? Halal, karena kita sudah berusaha. Iya. Nah, kemudian ada lagi Ustaz nih pertanyaan masih seputar tentang reward tadi itu. Iya, reward ya. Kalau konten kita kan konten-konten yang agama, yang berisi dakwah, berisi motivasi, pelajaran-pelajaran yang mendekatkan diri seseorang ke Tuhan, Allah ya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konten kita insya Allah konten-konten yang bermanfaat. Lalu ada di antara sahabat-sahabat kita kontennya itu konten yang mengundang syahwat gitu. Iya, Misalnya iya. dia bikin joget-joget TikTok gitu lah ya, atau mama-mama muda itu. Yang jelas tidak bermanfaat gitu ya. Mungkin manfaatnya Tidak bernilai ibadah gitu tidak ya. bernilai ibadah. Kemudian dikasih reward pula sama YouTube ini Ustaz. Gimana nih pandangan Ustaz Abi ini? Baik. Kalau pandangan saya pribadi, Iya. segala sesuatu yang menghantarkan kepada kebaikan insya Allah bernilai ibadah. Iya. Dan sebaliknya mafhum mukhalafahnya, segala sesuatu yang menghantarkan kepada maksiat maka itu bernilai dosa. Jadi kita Segala penghasilan yang diraih dengan cara yang menghasilkan dosa, maka itu penghasilan yang tidak baik. Oleh sebab itu, saudara semua, siapapun kita, hanya sekedar memberi nasihat saja. Iya. Kalaulah memang konten kita itu bisa menghasilkan dosa, maka alangkah baiknya itu segera diperbaiki. Masya Allah Ustaz Abi, ini kita sangat puas sekali. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Abi Ya. dan kepada penonton. Mudah-mudahan tetap semangat melihat konten-konten kita, video kita. Dukung selalu channel kita, bagikan ke teman-teman. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Insya Allah ketika teman-teman semua membagikan konten-konten bermanfaat dari kami, maka akan mengalirkan pahala atau yang disebut dengan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.